saya sukai dari beliau ini mengamalkan apa kata ulama itu, hubbul watan minal iman. Cinta kepada tanah air itu sebagian daripada iman. Begitu cinta beliau kepada Sumbawa ini. Sampai ibu-ibu Bapak sekalian mengajarkan lawas itu kepada teman-temannya itu dengan bahasa yang orang Jawa. Karena ada, mohon maaf Bapak Bupati, ada klub sepeda ini, pencinta sepeda lokal ibu pusaka. Itu diajar lawas itu. Sampai teman-teman kumpul itu yang dari Jawa belum bisa bahasa Sumbawa. Apa sedang deta tampar belu, oh sempelek panjang katanya. Tempeleng panjang disuruh cerita. Jadi Masya Allah, dia tanamkan ini nilai-nilai lawas di grup-grupnya itu. Begitu berusaha ingin mengembangkan hal-hal ini, yang Masya Allah ibu-ibu Bapak sekalian banyak sekali yang kita dapat dari kami. Ibu-ibu Bapak sekalian dirahmati Allah, akhir hidup manusia tidak ada yang tahu. Apakah itu su'ul khatimah atau husnul khatimah? Tidak ada manusia yang bisa menilai. Tapi mohon maaf, sekalipun saya mendengar ibu-ibu Bapak sekalian, ina bilang dunia jira joget nih. Nah, tapi ibu Bapak sekalian ya, ini tidak ada yang bisa menilai apa dia husnul khatimah apa su'ul khatimah. Allah yang lebih tahu ibu Bapak sekalian. Yang paling penting, apakah kita bisa menjamin diri kita ini husnul khatimah, itu yang jadi pertanyaan. Saya ingat kisah Sultan Murad ibu Bapak sekalian, yaitu dinasti Utsmaniyah Turki. Sultan Murad II ini Masya Allah suka menyamar malam ibu Bapak sekalian. Tapi zaman itu no bahu. Ben bupati nyamar petang no bahu ibu Bapak. Payeto yang tahu. Nah iya ibu Bapak sekalian. Jadi Sultan Murad ini ibu Bapak sekalian sering keluar malam melihat masyarakatnya. Tiba-tiba malam itu dia jalan ibu-ibu dengan penasehatnya. Ada seorang laki-laki jatuh di depannya dengan membawa botol minuman. Meninggal, begitu jatuh meninggal di depan Sultan Murad. Coba bayangkan ibu-ibu Bapak sekalian, ada orang bawa botol minuman jatuh di depan bapak-bapak ibu-ibu. Kira-kira su'ul khatimah atau husnul khatimah? Pasti di pikiran kita su'ul khatimah. Kenapa? Yang dibawa itu barang haram. Ketika meninggal itu dipanggilnya oleh Sultan Murad ini. Ya orang nggak kenal karena teriak-teriak. Ayo angkat ini loh. Nah, siapa mau angkat ahli maksiat kata orang. Sampai ibu Bapak sekalian, semua orang yang lewat di situ tidak ada yang mau mengangkatnya. Ngapain ngangkat katanya? Biarkan aja dia di situ kan. Akhirnya apa? Dipanggil lagi orang, tolong kalau kamu tidak mau mengangkat, antarkan saya mengangkat mayit ini ke rumahnya. Diantar ibu Bapak sekalian. Begitu sampai itu rumahnya, silakan ketuk, larilah orang ini. Tidak mau. Kenapa kamu pergi? Ya, apa itu ahli maksiat, minum khamar, sering ke kafe, prostitusi dan lain sebagainya, begitu masyarakat bilang. Akhir diketok ke rumahnya ibu-ibu Bapak sekalian, kemudian keluarlah istrinya. Ini suamimu? Iya. Ini suamimu sudah meninggal dunia. Lantas Sultan Murad ini berkata, kenapa kok tidak ada orang yang mau mengangkat mayit suamimu ini? Dan mereka mengatakan bahwa suamimu ini adalah ahli maksiat. Apa kata istrinya? Suami saya ini orang soleh katanya. Oh, apa alasanmu mengatakan soleh dengan ada membawa minuman katanya? Ketahuilah Bapak, dia belum tahu ini Sultan Murad. Dia berkata, istrinya berkata kepada Sultan Murad ini berkata, ketahuilah Bapak, bahwasanya suami saya ini membagi gajinya. 1 untuk membeli minuman, 2 untuk membayar prostitusi, 3 untuk saya, dan 4 untuk dirinya. Kaget Sultan Murad. Kenapa dengan khamar? Dia beli itu berbotol-botol khamar dengan gajinya itu. Kemudian dia bawa pulang dan dia hancurkan dan dia buang. Bang Ciko nih, malah Ciko itu dunung kayang zaman tuh kloset nih. Jadi langsung ceplok. Dimusnahkan. Oh ya, iya. Dikasih lihat di tempatnya ibu Bapak sekalian. Dia begitu ada rezeki, setiap malam dia ke tempat prostitusi. Dia katakan kepada pemilik itu, ada berapa wanita yang nganggur katanya. Oh ada sekian, dia bayar. Jangan ganggu orang lain, saya bayar ini. Dan ibu-ibu ketika dia bayar itu
khamar, dia mengatakan pulang ke rumahnya, alhamdulillah saya sudah menyelamatkan orang-orang muda, orang yang suka minum, dan malam ini tidak ada yang berbuat dosa. Begitu juga ketika dia bayar semua prostitusi itu, dia bersyukur, ya Allah, alhamdulillah malam ini tidak ada orang yang berzina karena dia sudah membayarnya. Masya Allah. Bisa nggak kita seperti itu membantu pemerintah, ibu bapak sekalian? Karena tidak cukup. Kita yakin ibu bapak sih, mampu nggak kita? Satu orang bayar satu botol, ibu bapak sekalian, kemudian kita musnahkan, pasti pening otak, ibu bapak sekalian. Ya, coba yang sengaja dan mampu nggak kita untuk menutup ekonomi orang-orang yang kemudian menjajahkan dirinya? Masya Allah. Sampai kemudian bapak-bapak ibu sekalian, istrinya berkata, laminta lo kau tak nonda tuh sembayang kau. Apa kata suaminya? Yang akan menyolatkan saya adalah Sultan Murad, dengan penasehatnya, dengan ulama-ulama seturki, dan juga orang-orang alim yang akan menyolatkan saya. Mencibir istrinya, siapa yang mau mendengarkan itu? Apa kata laki-laki ini? Ibu, saya ini Sultan Murad. Kaget ibunya, istrinya, ibu bapak sekarang. Akhirnya apa? Sultan Murad umumkan supaya orang menyolatkan. Masya Allah ibu bapak sekalian, siong sopo sap-sap apa, tapi beribu-ribu orang menyolatkan karena beliau ini orang saleh. Ini